Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya CP Faridi Hikmat dalam program Siliwangi 1922. Sahabat Siliwangi 1922, hari ini kami akan mencoba mengulas seputar jadwal semifinal Piala Sepak Bola Dunia tahun 2022 di Qatar, dan juga kita akan mengulas berbagai prediksi dan juga skor dari 4 negara secara head to head. Nah, oleh karena itu, sahabat Siliwangi 1922, yang perlu kita ketahui bahwa ada 4 negara yang masuk di dalam semifinal, yang diantaranya adalah yang pertama dari Argentina yang akan menghadapi Kroasia, dan juga di waktu yang bersamaan ya itu ada Prancis akan melawan satu negara yang memang kemarin tidak diunggulkan, yaitu dari Maroko ya. Nah, sahabat Siliwangi 1922, satu partai di semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar ini dipastikan ini akan seru sekali ya, yang mempertemukan Prancis dan Maroko ya. Nah, usai daripada perhelatan partai dari 8 besar. Nah, sahabat Siliwangi 1922, timnas Prancis ini kemarin maju kepada babak semifinal, itu mengalahkan negara Inggris dengan skor 2-1, dan Ken tidak bisa mencetak gol yang kedua di dalam titik penalti, sehingga berakhirlah dengan skor 2-1 untuk kemenangan Prancis. Nah, sementara Maroko secara mengejutkan ya itu melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan satu yang diunggulkan, yaitu menekuk dari Portugal 1-0. Dan inilah yang membuat perputaran dari 8 besar ini mengejutkan ya, dengan hadirnya Maroko yang tidak diunggulkan sebagai kuda hitam lah kan gitu ya, menaklukkan dari Portugal, sehingga disinilah seru ya. Nah, ini akan berlangsung pada hari Kamis dini hari tanggal 15 Desember tahun 2022, bahwa Prancis akan menghadapi bekas koloni dari mereka, yaitu Maroko di semifinal Piala Dunia ini, dengan menganggap bahwa Prancis akan mendapatkan keunggulan secara ekstra. Nah, tapi sahabat Siliwangi 1922, di lain pihak ya, pelatih ketua dari Maroko menyebutkan bahwa Maroko saat ini tengah berada di dalam satu dukungan dari beberapa penjuru, sehingga menambah sebuah support, menambah sebuah energi, berkumpul dalam satu energi yang kuat di dalam satu kesatuan tim yang kemarin tidak diunggulkan, sekarang bisa menaklukkan Portugal sehingga masuk menantang dari negara Prancis ya. Nah, itulah yang disampaikan oleh ketua pelatih Maroko.
Dan saat ini, sahabat Siliwangi 1922, Maroko ini saat sekarang ini tengah dilulukan sebuah tim yang dicintai oleh semua orang di Piala Dunia tahun 2022 di Qatar ini, dan banjir dengan dukungan dari berbagai penjuru, ya. Nah, ini akan mendapatkan sebuah energi ekstra untuk Maroko itu sendiri. Nah, jadi di saat ini yang akan menjadikan sebuah pertanyaan, apakah Maroko ini akan menjadikan sesuatu yang akan menjadikan di luar semua prediksi para penikmat bola itu sendiri? Karena apa? Semua ini kita harus mengetahui tentang upaya Prancis nih ya. Prancis ini harus benar-benar bisa menjaga harga diri terakhir dari negara Eropa, ya. Nah, setelah Belgia, Spanyol, dan kemarin Portugal ditakuk lutut oleh Maroko. Dan barangkali, ya, bukan hal yang tidak mungkin, dengan support yang tinggi, dengan dukungan yang luar biasa untuk Maroko, bukan tidak mungkin korban terakhir adalah Prancis. Nah, oleh karena inilah, maka ini pertarungan yang seru ya, antara Jerman dengan Kroasia, dan yang lebih menjadi bahan perbincangan ya, yang sangat hangat ini tentang negara Maroko ini ya, yang tidak diunggulkan, bisa menekuk lutut dari Belgia, Spanyol, Portugal, yang negara-negara itu adalah memiliki satu pengalaman yang besar di Piala Dunia. Nah, baik, sahabat Siliwangi 1922, kita coba ya untuk minta analisa strategi ataupun upaya secara universal dari head to headnya atau prediksi seperti apa kira-kira prediksi ya dari hasil semifinal sampai kepada menuju final untuk bisa menghadirkan juara baru Piala Dunia Sepak Bola tahun 2022 di Qatar. Oleh karena itu kami akan minta analisa ya dari Bang Jana dari rodamagic.com. Don't go anywhere. Jangan kemana-mana, sahabat Siliwangi 1922. Kita dengarkan bagaimana analisa dari Mang Jana dari rodamagic.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Kang Cepi beserta PSI 1922 TV beserta jajarannya. Saya akan coba memprediksi pertandingan semifinal World Cup 2002 di Qatar ya, Piala Dunia 2002 di Qatar, antara Kroasia dan Argentina, termasuk Prancis dan Maroko. Jadi ini pendapat, artinya bukan sebagai pengamat murni, tapi hanya pendapat saya ketika melihat 4 tim ini lolos ke semifinal. Untuk malam ini Kroasia dan Argentina, saya yakin hampir di seluruh dunia menjagokan Argentina akan memenangkan pertandingan di semifinal nanti ya, jam 2 malam. Yang harus dicatat dari pertandingan ini adalah on fire-nya Kroasia. On fire-nya Kroasia, dan tentu juga Argentina juga dalam posisi yang mental bertanding yang lumayan tinggi ya. Jadi ada satu hal yang membuat publik lebih menjagokan Argentina dibanding Kroasia. Satu, pertemuan antara Kroasia dan Argentina dimenangkan oleh Argentina dengan 2 kali pertandingan, dan Kroasia baru memenangkan 1 kali pertandingan. Yang kedua, Argentina punya sejarah
menjuarai Piala Dunia itu sebanyak 2 kali, sementara Kroasia baru nyampe di final. Untuk tahun ini, Piala Dunia tahun ini, tahun 2022, saya melihat ada satu sisi kekuatan di tim Kroasia ya. Satu, pertama mereka finalis Piala Dunia 2018. Juga kedua, dan sekarang Kroasia masuk lagi di babak semifinal. Artinya Kroasia sangat memperhitungkan atau mempersiapkan pertandingan Piala Dunia ini dengan begitu matang. Tidak ujuk-ujuk, Kang Cepi. Jadi berbeda dengan tim yang persiapannya tidak fokus terhadap Piala Dunia. Jadi Kroasia ini mempersiapkan Piala Dunia itu dengan matang, gitu. Dengan matang. Gak mungkin Kroasia ada di babak semifinal kalau tidak belajar atau tidak mempersiapkan diri setelah juara kedua di Piala Dunia 2018. Nah, ini adalah kompetisi yang berbeda dengan Liga Eropa, berbeda dengan Liga Champion. Ini adalah Piala Dunia. Artinya kolektivitas permainan termasuk strategi pelatih tentu berbeda dengan pelatih di klub. Nah, yang saya soroti adalah bagaimana stabilnya Luka Modric ketika bermain di klub dan membawa Kroasia masuk ke semifinal. Ini yang jarang dilihat orang, gitu, yang jarang dilihat orang. Orang di Piala Dunia hanya melihat perkembangan dari fase ke fase, gitu. Tapi untuk masing-masing pemain itu banyak orang yang tidak melihat. Orang lebih banyak melihat ke Argentina. Satu catatan yang perlu digarisbawahi adalah kenapa saya mengunggulkan Kroasia. Satu, serangan balik Kroasia akan bertumpu kepada Luka Modric yang dia bisa menghilang dari pantauan bek Argentina. Ini yang harus diwaspadai oleh tim Argentina. Gitu. Kalau orang tim lain sudah pasti akan mengawal beberapa pemain kunci Argentina, termasuk Lionel Messi. Yang perlu digarisbawahi adalah dan perlu dihati-hatiin oleh tim Kroasia adalah permainan jika nih yang namanya Lionel Messi itu dibiarkan bebas. Itu jika dibiarkan bebas, ini akan menjadi malapetaka untuk Kroasia. Nah, yang kedua, Kroasia harus bisa memainkan bola-bola rapat dan sesekali mengandalkan tendangan bebas. Ini yang akan menjadi kunci Kroasia. Kalau kiper udah cukup bagus dua-duanya ya. Nah, itu untuk ulasannya. Saya tetap menjagokan Kroasia dengan catatan yang tadi, jangan membiarkan Messi bebas. Kedua, kunci kemenangan Kroasia menurut saya ada pada Luka Modric. Jadi Luka Modric ini menurut saya nanti akan jadi hidden player gitu, yang tidak akan dideteksi pergerakannya oleh pemain belakang Argentina. Nah, biasanya pengamat atau penikmat sepak bola melihat sejarah keterlibatan tim yang masuk semifinal dan final atau kans yang siapa yang juara. Jadi Argentina dan Prancis itu pernah 2 kali juara dunia, ya kan? Terakhir Prancis 2018. Kalau Argentina 78 sama 86. Nah, Prancis kalau nggak salah 98 sama 2018. Jadi tahun kemarin tuh, Piala Dunia kemarin Prancis juara. Nah, kalau ngelihat 4 tim yang masuk ke semifinal, tentu orang lebih memilih antara Prancis dan Argentina untuk di final. Idealnya menurut pengalaman di Piala Dunia siapa yang pernah juara masuk final. Tapi perkembangan Maroko perlu diwaspadain gitu, karena mental dan kondisi psikologisnya naik gitu. Tapi kecil kemungkinan ada penalti. Jadi pelatih lebih memilih cari aman, kumaha caranya dia lebih cepat menggolkan gitu, dibanding
adu penalti, karena nggak bisa dijadikan patokan adu penalti. Begitu Kang Cepi. Satu 922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.